Budi Mahendra, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri, kelas 231A. Saya hari ini akan melaksanakan aksi nyata, yaitu supervisi akademik dengan rekan sejawat, yaitu rekan saya di kelas 2 yaitu Bu Fitri yang memegang kelas 2. Baik, Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Indra, kabar saya baik. Alhamdulillah. Hari ini saya mengganggu waktu jenengan Bu Fitri, mohon maaf. Sepertinya yang sudah kita kemarin rapatkan, saya ingin melaksanakan supervisi akademik kepada panjenengan. Sebenarnya supervisi akademik tidak hanya menilai administrasi kelas saja, akan tetapi lebih ke arah sebuah pengembangan diri atau meningkatkan performa seorang guru dalam mengajar. Terus menurut Bu Fitri, apakah yang bisa diharapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya Pak Indra, dari percakapan kita hari ini saya mengharapkan lebih siap dan lebih paham apa saja yang harus disiapkan, langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam mengajar sehingga bisa lebih baik di saat pelaksanaan mengajar saya nanti. Jadi lebih siap dan paham dalam pelaksanaan nanti ya Bu Fitri. Iya Pak Indra. Baik Bu Fitri, saat ini kan Bu Fitri wali kelas 2. Iya. Kira-kira tema atau apa beberapa materi yang akan jenengan ajarkan untuk kegiatan supervisi nantinya Bu Fitri? Saya akan mengajarkan materi kelas 2 tentang pendidikan Pancasila. Materinya tentang Pancasila juga. Terus itu untuk pembelajarannya, kira-kira untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bu Fitri ajarkan apa saja, Bu? Materi yang saya ajarkan adalah nantinya melalui kegiatan menyimak video. Jadi nanti ada videonya Pak Indra. Peserta didik dapat menganalisis makna simbol sila dan lambang Garuda Pancasila dengan percaya diri. Ya, tentang lambang Garuda Pancasila. Berarti nanti rencananya Bu Fitri membuatkan video ngaten dan mengasih gambar untuk anak-anak biar lebih paham tentang sila-sila begitu nggih Bu Fitri. Iya. Untuk pembelajaran di kelas nanti Bu Fitri, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh panjenengan? Saya sudah menyiapkan RPP, media pembelajarannya, LKPD dan juga alat evaluasi Pak Indra. Baik, strategi seperti apa yang akan digunakan panjenengan dalam pembelajaran di kelas? Strateginya adalah pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nanti ada pemberian ice breaking supaya anak-anak itu lebih aktif dalam belajar, fokus ya, semangat, dan pemberian kuis biar lebih meriah. Oh iya, iya Bu. Terus menurut Bu Fitri, apakah masih ada kendala dari apa yang sudah direncanakan dalam pembelajaran nanti, Bu? Sebenarnya bukan kendala Pak, namun hanya sedikit kurang untuk persiapan pada media pembelajarannya. Selain itu, di saat saya ingin mengetahui lebih banyak browsing begitu, saya menemukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini hal baru bagi saya, yang saya sendiri kurang paham Pak Indra. Terus kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan kekurangan dan juga mendapatkan pemahaman pembelajaran berdiferensi begitu? Ya Pak Indra, saat ini saya ingin mencari referensi dari sumber lain, mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat, dan mungkin nanti akan meminta arahan dari Pak Indra juga.
kita belajar bersama-sama Bu Fitri. Saya kan Iya. juga masih belajar juga. Pastinya Bu Fitri dengan senang hati saya bantu semampunya Bu Fitri. Iya, Pak Kira-kira kapan Bu Fitri akan melakukan perbaikan atau memenuhi kekurangan baik media pembelajaran atau tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu? Ya mungkin secepatnya saja Pak Indra. Mungkin jika ada waktu setelah kita berbincang-bincang ini. Baik Bu Fitri, jika Bu Fitri disuruh memilih kira-kira kapan pelaksanaan supervisi pembelajaran di kelas dapat kita lakukan Bu? Insya Allah untuk pembelajarannya kita lakukan hari Jumat ya Pak Indra. Siap. Bu Fitri. Oke, kalau begitu jadi pelaksanaan pembelajaran untuk Bu Fitri kita sepakati pada hari Jumat Bu Fitri. Pak Indra. Adakah dukungan yang mungkin diperlukan atau diharapkan untuk rencana pembelajaran di kelas Bu Fitri nanti? Menurut saya utamanya dukungan dari rekan sejawat untuk saling berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Dukungan dari kepala sekolah terkait dengan pembiayaan dan sarana prasarana untuk proses pembelajaran di kelas saya nanti Pak Indra. Jadi intinya kan kita tetap perlu berkolaborasi Bu Fitri Ya, dengan rekan betul. sejawat dan terutama oleh KS kita ini Bu Fitri. Ya. Adakah kendala yang mungkin dipikirkan atau mungkin pernah dialami di saat pembelajaran di kelas Bu Fitri? Sebenarnya tidak ada Pak Indra, Nggih. tapi mohon maaf, guru kelas bawah itu biasanya banyak sekali bicara Nggih. atau terkesan Nggih, Bu. cerewet dan sok sibuk Iya, Bu Fitri. karena Betul kesana sekali. harus kesana kemari Nggih. karena menyesuaikan dengan permintaan Nggih. peserta didik. Betul Bu Fitri. Iya. Itu sama kayak kelas 1 itu Bu Ya Fitri. kelas 1, 2 itu seperti itu Nggih, Pak nggih, Indra. nggih. Adakah hal lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan supervisi kelas yang akan kita sepakati Bu Fitri? Saya rasa cukup Pak Indra. Nggih. Saya sudah ada gambaran Nggih. dan mulai mengerti tentang kegiatan yang akan saya lakukan nantinya. Nggih, nggih. Saya juga berusaha menyiapkan semua dengan baik dan berusaha memberikan yang terbaik nantinya. Alhamdulillah, baik kalau begitu Bu Fitri. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan nanti Bu Fitri. Amin. Terima kasih Pak Nggih. Indra atas penguatannya. Semoga bisa menjadi mitra belajar yang baik. Mohon maaf, izin ke kelas dulu Pak. Nggih, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
bangga menjadi lambang negara bangsa Indonesia. Jadi si kecil.
baca sila ke-1 yang mana? Nah, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya. Gempa yang kelompok harimau. Sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Yo, sekarang kelompoknya macan. Sila ke-1, tangan senaki, Pak. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya. Bisa dipegang ya ini? Bisa. Ya, sekarang lanjut. Apa kalian mengerti? Ayo, apa kalian mengerti arti dari 5 simbol Pancasila tadi? Pancasila tadi, ayo maknanya. Simbolnya, ayo. Sekarang silakan ada yang dari papan. Arti simbol Garuda Pancasila. Kamu pas sudah memegang ya, sudah memegang ini simbol-simbol dari simbolnya memang dari kayu, tapi ini adalah simbol dari Garuda Pancasila. Ayo, arti simbol Garuda Pancasila. Arti simbol dari Garuda Pancasila, ayo. Yang pertama adalah apa? Simbolnya apa, Faiz? Simbol sila ke-1 apa? Bintang. Tadi maknanya apa? Sebagai pancaran cahaya. Simbol yang kedua. Simbol yang kedua apa tadi? Sebagai ikatan antara sesama manusia. Yang ketiga apa? Pohon beringin sebagai tempat berkumpul. Yang keempat, lembaga banteng. Apa? Dewan yang suka berkumpul. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas adalah melambangkan apa? Tentang kesejahteraan. Nah, ini ya arti simbol Pancasila. Coba di ayo coba dibaca. Bintang menggambarkan, ayo bukakan Mas Faiz. Bintang melambangkan cahaya. Terus kerohanian. Ya, dari kerohanian. Ya, sila pertama. Bagaimana yang bisa mengandung
Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang, lambang bintang emas. Tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang, lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai, lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar panjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membantu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah
1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan pendidikannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dari video tadi kita sudah belajar tentang Pancasila. Ayo, dari video tadi kalian sudah bisa ya tadi menyebutkan mulai dari sila ke-1 tadi apa? Ulangi lagi. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sekarang kelas 2. Seru, kurang kompak dan kurang semangat. Masih semangat? Yuk, kelas 2. Ya, sekarang kita diskusi mengerjakan LKPD. LKPD itu apa, Bu? Nah, LKPD ini adalah kelompok, mengerjakan tugas secara kelompok. Ya, tapi nanti per anak juga mendapatkan soalnya masing-masing. Mulai dari kelompok singa. Ini nanti di sini ada nama kelompoknya. Nama kelompok silakan satu nanti ditulis kelompok singa, ya, 1. Terus ini yang kelompok harimau juga begitu, ditulis kelompoknya harimau. Kelompok harimau. Yang sini kelompok macan. Terus lagi ya. Ya, lanjutnya nanti ada sebuah soal. Soalnya tentang makna simbol Pancasila. Nah, sila keberapa ada gambarnya. Per anak juga mendapatkan. Ya. Nah, ayo berapa ada? Ayo bersama kelompok dikerjakan bersama dengan kelompoknya.